Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Effendi LC, yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indra Girilir, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru, karyawan dan karyawati, keluarga besar MTSN 2 Indra Girilir, serta teman-teman yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Rauf, sehingga kita sanggup duduk bersama sambil bertaaruf, agar terlaksana amal ma'ruf nahi mungkar jangan redup. Ini bukti syukur kita karena nikmatnya telah kita hirup. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam yang memikirkan umat baik siang maupun malam, kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkalam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 Hijriah di Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indra Girilir, tanggal 15
6 Oktober 2023 bertepatan pada tanggal 20 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita mulaikan. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Nafa Azhara. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idhnillahi kitaban mu'ajjala wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa man yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dhufu wa
warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh senang di dalam hati, niat tersampai pergi ke Mekah. Sungguh merdu penenang hati, semoga majelis ini membawa berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Melangkah kita kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indra Girilir. Kepada Bapak Haji Raja Darwis Estos, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setinggi puji sedalam syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman dan Islam. Salawat beriring salam, marilah kita peruntukkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Daun salam di meja makan dihormati waktu terang bulan. Salam dan hormat kami sampaikan kepada hadirin yang hadir di majelis yang dimuliakan. Yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Muhammad Effendi LC selaku penceramah kita pada hari ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Indra Girilir. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru yang dimuliakan Allah. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara yang dapat hadir di majelis ini. Dan yang sangat kami sayangi, anak-anak kami, siswa-siswi MTS Negeri 2 Indra Girilir mudah-mudahan. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkenannya kami memberikan sambutan mewakili daripada Bapak-bapak dan wali murid selaku Ketua Komite di MTS Negeri 9. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, anak-anakku sekalian, Maulid Nabi besar Muhammad SAW kita peringati setiap tahunnya. Setelah itu hari yang besar yang kedua yang kita peringati yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tujuan daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Isra Mi'raj tiada lain bukan ada tanda cinta dan kasih sayang kepada Nabi besar Muhammad SAW selaku Nabi yang telah membawakan agama Islam kepada kita sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di majelis yang berbahagia ini saat ini untuk bertatap muka. Bapak, ibu-ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, tetaplah belajar, tetaplah terus menggapai cita-cita yang MTS Negeri Pemilihan lebih unggul dari sekolah-sekolah yang lain, khususnya di Indra Girilir. Jadi dalam acara ini kita terus setiap tahun melaksanakan kegiatan ini yang Maulid Nabi besar. Namun jangan sampai lupa kita harus mengikuti apa yang telah disampaikan Rasulullah, sunnah Rasulullah. Di antaranya mungkin banyak kita makan ataupun minum, ya, lupa membaca doa. Kemudian kalau kita minum tangan mana? Tangan mana? Makan? Ya. Jadi salah satu daripada sunnah Rasul perlu kita ikuti.
Dan kalau kita sanggup, kita ikuti semua. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini nanti kita mohonkan kepada Pak Ustadz dapat menyampaikan tausiahnya tentang keadaan sifat-sifat dan keseharian Rasulullah, sehingga dapat diikuti oleh anak-anak kita yang berada di MTS ini, sehingga dapat dibawa sampai kehidupannya yang akan datang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan anak-anakku sekalian, mungkin tidak berpanjang lebar saya, karena kita akan mengikuti tausiah yang lebih luas lagi pengetahuannya di bidang agama dan untuk menyampaikan tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Untuk itu saya atas nama seluruh wali murid mengucap sekali lagi terima kasih atas pelaksanaan kegiatan ini, dan kepada panitia, semoga apa yang dilaksanakan ini menjadikan ibadah dan amal bagi kita semua. Kalaulah jamur tumbuh memanjang, tentu daun pisang tumbuh bergigi. Kalau umur kita panjang, di lain kesempatan kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala MTSN 2 Indra Girilir. Kepada Ibu disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak penceramah kita yang telah hadir di tengah-tengah kita, yakni Bapak Al-Ustadz Effendi LC, yang insya Allah nantinya akan memberikan tausiah kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan nanti dapat bermanfaat dan anak-anak ibu simak dengan baik dan menjadi tuntunan bagi kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala yang ada di MTSN 2 Indra Girilir, yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan Kepala Staf Tata Usaha serta karyawan dan karyawati, anak-anak yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan. Yang perlu kita hormati yakni Bapak Komite yang hadir pada saat ini di tengah-tengah kita dan telah memberikan bimbingan kepada kita semua. Bapak dan Ibu serta anak-anak yang Ibu sayangi. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, majelis guru, karyawan-karyawati serta anak-anak Ibu yang telah berusaha mempersiapkan kegiatan kita pada hari ini. Alhamdulillah dapat terlaksana dan mudah-mudahan nantinya lancar sampai pada penghujung acara. Kemudian saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Al-Ustadz Muhammad Effendi LC yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kami walaupun dalam kesibukan yang luar biasa. Juga terima kasih saya kepada Bapak Komite yang menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih kepada semuanya. Baik, acara kita ini memang setiap tahun menjadi agenda. Untuk diketahui Pak Ustadz, kemudian Bapak Komite, jumlah siswa kita ini berjumlah 1015 siswa dan siswi untuk tahun ini. Alhamdulillah untuk MTSN 2 Indra Girilir mungkin sudah dapat kita ketahui semuanya prestasi-prestasi dalam kegiatan apapun alhamdulillah dapat kita raih. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Kemudian kepada anak-anak ibu sekali lagi, ibu berharap nantinya apa yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz dapat didengarkan, dicatat menjadi pedoman kita semua.
Dan juga saya mungkin memohon maaf jikalau ada tersalah atau tersilap dalam kegiatan ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita saksikan bersama penampilan Ashkil dari organisasi keislaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil-zalimin
اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Dengan ulama tundukkan dagu, itulah tanda kita memuliakan. Ceramah agama yang kita tunggu, marilah bersama kita dengarkan. Nabi Muhammad SAW yang akan diuraikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Effendi LC. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri beserta majelis guru, dan yang kita muliakan Bapak Komite Sekolah, lalu adik-adik sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan semua kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita berkumpul bersama di dalam peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan kita memperingati Maulid Rasulullah pada pagi hari ini, bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk itu, khusus kepada adik-adik sekalian, mari kita tanamkan dalam diri kita niat belajar. Karena apa yang nantinya kita akan sampaikan, mungkin ada hal yang belum pernah kita kaji dan pelajari di kelas, di bangku sekolah, sehingga dapat menambah ilmu bagi kita. Dan orang yang belajar dan menuntut ilmu, sebagaimana dalam satu riwayat hadis, Rasulullah menggolongkan masuk dalam golongan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar ia menuntut ilmu libtigha'a mardatillah,
dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya kata Rasul masuk ia dalam kategori orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah catat sebagai catatan ibadah untuk kita di sisinya, dan Allah kumpulkan dan mudahkan kita untuk meraih surga, dan Allah kumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Mau sama Rasulullah? Kita coba kaji biar supaya kita bersama dengan Rasulullah. Kita coba talaah dan pelajari. Ternyata Rasulullah itu sangat peduli dan sangat pemerhati anak-anak muda. Ini yang di depan Bapak tua atau muda? Muda atau tua? Alhamdulillah muda sama rataan. Ada yang merasa tua? Ada yang tuh angkat tangan tuh tua sudah orangnya. Alhamdulillah syabab semua. Muda. Syabbanul yaum rijalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin masa depan. Mari kita lihat, ternyata Islam sangat perhatian dengan anak-anak muda. Ada satu hadis sahih derajatnya, kedudukannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan kata Rasul kelak pada yaumul qiyamah yang Allah akan berikan perlindungan, yang di hari itu tiada ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa yang akan mendapatkan perlindungan Allah kelak pada yaumul qiyamah? Satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang senantiasa beribadah dan dalam ibadah kepada Allah. Pemuda yang senantiasa beribadah, yang senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah. Hari di mana tidak ada perlindungan pada hari itu. Orang terpikirkan hanya untuk dirinya dan tidak terpikirkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yaumul ba'ti, pada waktu dan di saat ketika kita dibangkitkan dari kubur, Rasulullah menyatakan tidak beralaskan kaki dan tiada ada sehelai benang pun yang melekat di tubuhnya. Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasul, apakah ada saling tiring meniring? Apakah ada saling pandang memandang? Kok nggak ada pakaian yang melekat di tubuhnya? Itu di akhirat nantinya. Di dunia jangan coba-coba tangkap orang. Apakah ada tangkap orang? Gila ujar orang pada baju. Betul? Kan beda dengan adik-adik sekalian, Masya Allah. Pakai celana panjang, Masya Allah. Pakai gamis, ada tadi Bapak perhatikan. Lalu kemudian pakai koko, pakai jilbab. Tidak ada yang tidak berjilbab. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi jangan lepas nanti setelah selesai sekolah. Innalil. Awas. Insyaallah anak-anak murid kita MTSN negeri MTSN 2 mudah-mudahan istiqomah dalam ibadahnya kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Lihat siapa yang akan mendapatkan naungan kelak pada yaumul qiyamah. Di dalam ini hadis Rasul katakan syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang senantiasa dalam beribadah kepada Allah. Bahkan dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah cinta kepada orang yang sudah lanjut usianya. Allah cinta kepada orang yang sudah dekat dengan kematiannya. Tapi sungguh kecintaan Allah kepada orang yang masih muda tapi dalam ketaatan kepada Allah. Lain cintanya Allah. Ketika mungkin bapak kita, ibu kita yang sudah umur 50, 60, 70 umpama
beribadah dekat dengan Allah, Allah cinta kepada mereka. Tapi ketika adik-adik tetap dalam ketaatan kepada Allah, tetap memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah kecintaan Allah jauh lebih besar untuk kalian semua. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Itu Islam perhatiannya. Lihat dalam hadis yang lain, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami. Satu di antara 5 yang diperintahkan oleh Rasul untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, waktu dan masa dengan sebaik-baiknya. Apa dia? Syababaka qabla harami. Pergunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tua. Namun sudah tua, poyo sudah berdiri kada kawa lagi. Kalaupun kawa dituntun sedemikian rupa, dibantu dengan tongkat kembali kepada semula. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq. Allah kembalikan seperti semula ketika kita lahir ke alam dunia. Mata terbuka tapi tidak melihat, telinga terbuka tapi tidak mendengar, mulut bisa menangis tapi tidak bisa berucap, kaki ada tapi tidak bisa melangkah. Tidak ada kuasa dan upaya, daya tidak punya, tapi Allah berikan. Bisa merangkak, bisa berjalan, bisa berlari, hingga kita punya kemampuan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi ada waktu dan masa, semua itu Allah ambil kembali. Mata yang tadinya jelas mulai kabur sudah. Makanya guru-guru kita banyak nambah kacamata nih. Coba. Maaf nambah kacamata. Nah, Ustazah Lastri nah. Kacamata sudah parak sudah. Oh, kacamata gaya. Kan mulai berkacamata sudah. Coba adik-adik kita, Masya Allah, masih banyak. Itu lain itu, jangan bertunjuk kawan. Kasihan nambah kacamata. Artinya apa? Allah sudah angkat, Allah sudah ambil nikmat itu. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat kata Rasul yang dimana banyak manusia mengalami kerugian di dalamnya. Wa ma huma, apa 2 nikmat itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan dan yang kedua nikmat kesempatan. Maka adik-adik sekalian masih sehat badannya, masih banyak kesempatan yang akan dimiliki. Masih banyak kesempatan yang kita punya untuk memperbekali diri kita dengan agama agar kita bisa mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kita bisa bersama dengan Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Lihat Islam pedulinya dengan anak-anak muda. Intinya dari sekian banyak hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan bagaimana agar kita pergunakan masa muda kita sebelum masa tua. Bagaimana Islam memperhatikan anak-anak muda agar supaya tumbuh sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kita. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu maulud yuladu 'alal fitrah fa abawa yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap yang lahir dalam keadaan suci, kedua orang tuanya berperan untuk menjadikan anak itu Yahudi, menjadikan anak itu Nasrani, menjadikan anak itu Majusi. Ini peran orang tua, peran pendidik, peran guru. Berarti semua kita punya kewajiban. Maka kita coba talaah dan kaji. Lihat orang-orang yang di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak sedikit dari kalangan muda. Tuh lihat dakwah Rasulullah tidak sedikit dari kalangan muda. Kita coba talaah. Biar kita kenal dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa di antaranya? Abdullah ibnu Abbas. Kenal Abdullah ibnu Abbas? Hebatnya. Menandu kawan. Kenal namanya, mudah-mudahan
juga kenal sirahnya, riwayat kehidupan dan perjalanan hidupnya. Itu yang kita inginkan. Makanya kata ulama, kalau kita belajar sirah an-nabawiyah, kita juga mengkaji hari ini memperingati Maulid Rasul. Saya teringat dengan sebuah hadis untuk adik-adik ingat. Pernah dah adik-adik ingat ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa pada hari Senin? Jawaban Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aku kata Rasul berpuasa pada hari Senin karena apa? Sebab hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan, kata Rasulullah. Berarti Rasul memperingati kelahirannya. Sebagaimana kita juga memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka amun ada orang yang membid'ahkan, ada orang yang menyatakan ini sesat, tunggu dulu. Adik-adik harus punya dalil, adik-adik harus punya hujah, harus punya pegangan sehingga kita tidak ragu dalam berbuat dan bersikap. Rasulullah itu berpuasa dalam rangka memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau kita lihat dan kaji, kenapa bukan dengan lainnya? Kenapa bukan dengan haji? Kenapa bukan dengan sholat? Kenapa bukan dengan yang lainnya? Tapi justru Rasul memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan ibadah puasa. Apa rahasianya? Lihat, kita coba kaji hikmahnya. Ternyata puasa itu, kalau kita lihat dan kita kaji, saat melakukan ibadah puasa, apalagi ketika kita berada di bulan Ramadan yang dimana kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, ternyata melalui ibadah puasa itu dapat meningkatkan motivasi diri untuk banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Buktikan, kalau sudah bulan Ramadan banyak jamaah di masjid, betul? Betul kada? Ada yang sembahyang jamaahnya ikut 5 waktu, ada yang sembahyang qabliyahnya, ba'diyahnya, ada yang iktikaf di masjid, penuh masjid. Masya Allah, hari pertama di bulan Ramadan penuh sampai teka belakang, sampai teka luar. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya semakin meningkat jamaahnya. Dan meningkat itu apa? Shopnya semakin meningkat. Bayangkan, tadi sampai teka belakang meningkat. Tinggal satu shop aja lagi kemanaan. Tapi bukan untuk adik-adik. Insya Allah adik-adik kita ini semangat istiqomah dalam ibadahnya. Amin. Ya Rabbal. Tidak hanya dengan sholat 5 waktu, tapi ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Tidak hanya dengan i'tikaf di masjid, tapi juga dengan membaca Al-Quran. One day, one juz, bahkan khatam Al-Quran selama 1 bulan. Sedekahnya, ibadahnya, duhanya, Masya Allah, melalui ibadah puasa ternyata dapat meningkatkan takwa kita kepada Allah. Maka di akhir ayat ketika Allah perintahkan kita untuk berpuasa, apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Dan ternyata ibadah puasa bukan hanya memotivasi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, ternyata juga bisa menjaga, memelihara diri untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Di hati bulan puasa, namun ada orang yang menyakiti kita, kita balas kada? Kada. Ada orang yang menghina kita, kita hina kada? Kada. Ada yang mencaci maki kita, kita balas caci makiannya kada? Kada. Diam kita. Saking kada sabarnya kita, saking hendaknya membalas, apa ujar kita? Awas, tunggui kayaknya imbah maghrib. Tunggui imbah maghrib. Maksudnya buka puasa hanyar aku balas kaina. Saking kita inginnya agar ibadah puasa kita bernilai dan agar kita jauh dan lepas dari maksiat. Begitu dahsyat puasa itu. Makanya Rasulullah memperingati hari kelahirannya dengan puasa. Nah, hari ini kita memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmah yang tersirat di dalamnya? Ayo ambil hikmahnya. Kalau Rasulullah memperingati hari kelahiran beliau dengan puasa, dan puasa dapat memotivasi kita dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menjaga diri kita daripada dosa, maka hari ini dengan peringatan Maulid Rasul yang kita laksanakan, kita berharap anak-anak kita semua bisa melakukan satu perubahan yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik
lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Mesti harus ada itu niatnya. Jangan imbah perayaan ataupun maulid Nabi ambeh ada bekasnya, jangan. Maka disitulah kita mengkaji sirah, kita mengkaji manaqib, kita baca manaqib ulama tentang kehidupan para ulama biar termotivasi kita mengumpati ulama. Kita mengkaji sirah an-nabawiyah ya biar supaya termotivasi kita untuk melakukan hal yang sama. Kita kaji orang-orang di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita coba hari ini mengkaji orang-orang di sekitar Rasul, terutama dari kalangan pemuda. Siap untuk mendengarkan? Tanamkan dulu diri kita, mudah-mudahan dengan kita mengkaji orang-orang di sekitar Rasul dari pemuda-pemudanya, mudah-mudahan kita seperti mereka. Amin ya rabbal. Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas itu anak dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abbas itu adalah saudara daripada bapaknya Rasulullah. Siapa nama? Abdullah. Anaknya Abbas bernama Abdullah. Maka Abdullah ibnu Abbas wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah. Berarti kalau Rasulullah hijrah 3 tahun sebelum hijrah Rasul lahir Abdullah ibnu Abbas, Rasul kemudian hijrah setelah 3 tahun kemudian ke kota Madinah, dan beliau meninggal setelah 10 tahun di Madinah berdakwah. Maknanya Abdullah ibnu Abbas ketika wafatnya Rasul usia beliau berapa? Usia beliau berapa? 13 tahun. Masya Allah. Yang 13 tahun usianya angkat tangan ada? Masya Allah, banyak nah 13 tahun. Banyaknya. Nang 17 jangan angkat tangan. Ada 17 ini. 17 ada? Baik. Yang 20 tahun angkat tangan. Banyak juga. Yang 30 tahun angkat tangan. 30 tahun. Ya. Ini dustainya kita nih. Ada 30 tahun. 30 tahun. Abdullah ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat di kota Madinah, usia beliau ketika itu 13 tahun. Lihat dahsyatnya. Dalam usia 13 tahun, kata ulama, qad hafidhah, telah hafal tidak kurang daripada 1660 hadis Rasulullah. Masya Allah. 1660 hadis. Kita berapa hadis hafal? Ayo nang hafal 10 hadis angkat tangan. 10 hadis. Hafal 40 hadis, Bapak kasih hadiah 40 hadis, angkat tangan. 40 hadis saja, jangan sampai 100. 40 hadis. Ada. Dalam kitab Al-Wafi syarah daripada Arba'in menukilkan ungkapan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi itu mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu kitab yang kemudian kitabnya dijuluki dengan sebutan Al-Arba'un An-Nawawiyah. Belajar di sini hadis Arba'in, belajar mungkin potongan-potongannya atau sebahagian. Arba'un An-Nawawi 40 buah hadis. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam muqaddimahnya, beliau katakan apa yang menjadi dasar utama beliau mengumpulkan 40 buah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak lain dan tidak bukan berdasarkan dengan hadis Rasulullah yang walaupun kata ulama kedudukannya lemah, kada maudhu lemah, dhaif bukan maudhu. Kalau maudhu itu palsu. Maudhu itu bukan hadis, tapi kalau dhaif adalah masih hadis walaupun kedudukannya lemah. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Apa kata Rasul? Man hafadha ala man hafidha arba'ina haditha. Barang siapa yang hafal 40 buah hadis,
Ujar Rasul nih 40 buah hadis yuhsyar yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha. Riwayat lain menyebutkan orang yang hafal 40 buah hadis wajabat lahu syafaati, berhak ia mendapatkan syafaatku kelak pada yaumal qiyamah. Amin ya rabbal 40 buah hadis. Maka kita masya Allah, adik-adik mungkin bisa melihat yang di YouTube itu apa? Fajar, kenal? Adik kita namanya Fajar yang punya yang Allah berikan kekurangan tapi dahsyatnya luar biasa. Al-Quran hafal, lalu dia berkeinginan untuk bisa hafal 2000 hadis. Abdullah ibnu Abbas pada usia 13 tahun sudah hafal 1660 buah hadis. Ini mesti kita tanamkan, masya Allah. Kayak apa lawan kita? Mestinya juga kita ada keinginan. Makanya disitulah kita perlu mengkaji sirah. Biar muncul keinginan untuk sama seperti para sahabat Rasulullah. Dari kalangan pemuda, dari kalangan remaja, Abdullah ibnu Abbas hafal 1660 hadis. Maka Allah, zakiyan, beliau cerdas, beliau semangat ibadah. Suatu riwayat menyebutkan Allah khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika suatu malam sholat di belakang Rasulullah, melihat Rasulullah sholat umpat, kekanakan nih umpat di usia sebelum daripada 13 tahun, karena di wafatnya Rasulullah usia beliau 13 tahun, berarti semasa hidup di antara di bawah dari 13 tahun, umpat sembahyang di belakang Rasul. Masya Allah. Rasulullah sesudah baca Fatihah, apa yang dibaca? Al-Baqarah. Suratnya kada tanggung-tanggung Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Masya Allah panjangnya. Apa sujud sesudahnya, apa rukuk sesudahnya, kada lanjut dengan Al-Nisa dari awal sampai akhir. Apa sujud, apa rukuk sesudahnya, kada lanjut lagi dengan Al-Imran dari awal sampai akhir. 3 surat dalam 1 rakaat, bayangkan. Maka yang di belakang Abdullah ibnu Abbas karena sanggup mengumpati 3 surat dalam 1 rakaat, maka nang panjang-panjang pulang. Adik-adik sanggup kada? Sanggup kada? Sholat tarawih aja nak mencari nang lakas. Sholat tarawih hendak mencari nang lakas. Sebab istilah datang ke masjid, ke musala yang 23 jumlah bilangan jamaah sholatnya, tapi bukan sampai tuntas 8 rakaat, bukan 8 rakaat gulikan. Jepang datang ke masjid yang 23 rakaat. Kenapa kok kada langsung aja nang ke masjid yang 8 rakaat? Saya coba lihat kenapa kekanakan tuh kada hendak nang 8 rakaat. Maka amna sembahyangnya 8 rakaat. Ternyata nang masjid 8 rakaat khusus atas 8 rakaat tuh lawas bacaannya, lambat bacaannya. Bujur 8 tapi lambat bacaan. Nang 20 bujur 20 tapi masih 4. Nah, laju bacaannya, lakas talahnya. Itu nang dicari kekanakan wayah ini. Tapi bukan adik-adik yang di MTSN 2. Orang di luar sana. Kita insya Allah melihat wajahnya ini soleh dan solehah sabaratan. Amin ya rabbal. Insya Allah ini Ustaz Taufik dan tarawih panjang bacaannya kena. Awas kada hendak mengompati. Lihat kembali. Itu satu di antara orang sahabat Rasul dari kalangan remaja, Abdullah ibnu Abbas, yang hafal hadis sekian banyak, yang hafal Al-Quran, mengikut dan mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Satu, itu Abdullah ibnu Abbas. Kada usah kita panjang-panjang, tapi banyak biar kita kenal dengan sahabat remaja. Ada namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Kenal kada? Sa'ad bin Abi Waqqas. Lihat, kata beliau, wahina aslama. Wah,
qala kuntu barran bi ummi falamma aslamtu qalat ya Sa'ad ma hadha din. Sa'ad bin Abi Waqqas itu adalah seorang remaja yang cintanya luar biasa kepada ibunya, tapi ia merupakan satu di antara 10 orang yang diberitakan sebagai penghuni surga. Ahadul asyrah al-mubasyirin, satu di antara 10 dapat kabar gembira menjadi penghuni surga. Aslama wa huwa fi sabi'ati asyrah min umrihi, masuk Islam pada usia 17 tahun. Bayangkan, usia 17 tahun, angkat tangan. 17. Dengarkan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada enggak 17? Ada ya? Hah? Itu nama angkat 17 tadi, itu nama mana kok? Anggaplah kita di bawah daripada itu, tapi mudah-mudahan nanti ketika sampai di usia 17, mudah-mudahan kita kayak Sa'ad bin Abi Waqqas. Amin ya rabbal. Cintanya luar biasa kepada ibu. Masya Allah. Dan ini memang dalam satu ajaran Islam diajarkan. Ingat kita bagaimana seorang ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man ahaqqu bi husni sahbati?" Siapa di antara kedua orang tuaku yang patut dan harus aku lebih muliakan? Qala ummuka, ibumu. Qultu summa man, lalu siapa lagi? Qala ummuka, ibumu. Qultu summa man, siapa lagi? Qala ummuka. Qultu summa man, lalu siapa lagi? Qala summa abu. Hanyar aba, ibu, bapak. Saya tidak teruskan ini, Bu. Jadi bukan 3 ibu 1 bapak, tidak. Kalau 3 ibu 1 bapak, oke, yakin bapak-bapaknya siap, tapi ibu-ibunya nggak pada siap. Asumsi siap. Pak Taufik insya Allah sudah. Bayangkan, ibumu sama abu. Memang ibu adalah orang yang patut dan harus lebih kita utamakan. Sebab karena apa? Karena kata ulama, masyaqqatul asyaddu min masyaqqatil ab. Tingkat kesulitan seorang ibu lebih besar daripada kesulitan yang dihadapi oleh seorang ayah. Betul? Betul tidak? Ibu Masya Allah, inya nang melahirkan, inya nang mengandung kita, nang melahirkan kita, nang menyusui kita. Semua pekerjaan rumah inya nang melaksanakannya. Betatapas iya, bebasuh piring iya, besapu iya, bemasak iya, semuanya digawinya. Lapahnya luar biasa. Bahkan sampai dalam Islam diajarkan al-jannatu tahta aqdamil, surga itu ada di bawah telapak kaki. Tapi beda dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ujar Sidin, aku memang berbakti kepada ibuku, tapi ketika beliau masuk Islam di usia 17 tahun, beliau cintanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam satu riwayat beliau mendatangi Rasulullah dan mengkaji ilmu dengan Rasulullah, dan beliau meminta agar Rasul mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam golongan orang yang doanya mustajab. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas datang kepada Rasul, "Ya Rasul, doakan ulun ini, dia doa ulun ini mustajab." Ketika beliau masuk Islam, ibunya mengancam, karena ibunya waktu itu belum Islam. Ini yang saya inginkan cerita, yang kita maksudkan dari cerita ini, bagaimana kita wajib bakti kepada orang tua, tapi selama orang tua kita menyuruh kita dalam melakukan hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasul, tetap Allah dan Rasul yang harus dikedepankan. Maka kata sang ibu, "Wahai anakku Sa'ad, kalau memang kau mencintai aku, maka jangan sampai kau mengumpati Muhammad. Keluar kau dari ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Amun kau kada keluar, amun kau kada hendak meninggalkan ajaran yang dibawa oleh Muhammad, aku," ujar sang ibu, "kada akan makan selama-lamanya." Wah, ini luar biasa, tantangan berat. Di satu sisi Sa'ad bin Abi Waqqas beriman kepada Allah. Di satu sisi Rasulullah adalah orang yang paling dicintainya.
tapi juga cinta ia kepada ibunya. Bakti kita kepada orang tua wajib. Tapi ketika Sa'ad bin Abi Waqqas diminta untuk meninggalkan Islam, diminta untuk kembali kepada kekafiran, beliau tetap mempertahankan keimanan. Maka kita ingin anak-anak sekalian harus mantap imannya, jangan goyah. Harus mantap. Melalui peringatan Maulid Nabi harus bertambah keimanan. Sebab iman itu dasar utama untuk kita meraih surga. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ketika Abu Hurairah bertanya, "Man as'adun nas bi sya'afati yaumil qiyamah ya Rasulullah?" Siapa orang yang paling bahagia kelak yaumil qiyamah hingga ia bisa mendapatkan syafaat dariku nantinya ya Rasulullah? Siapa orang itu, kata Abu Hurairah? Rasul menjawab, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah, orang yang paling berbahagia kelak pada yaumil qiyamah dengan syafaatku, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang menyatakan tiada Tuhan selain Allah, khalisan min qalbihi au nafsihi, orang yang beriman dengan sebaik-baiknya dan beriman dengan semantap-mantapnya yang diikut sertakan dengan amal soleh. Kada goyah ini hutan tangan. Wayah ini banyak orang yang menjual agama hanya sebab karena dunia. Jangan. Pertahankan keimanan. Akhirnya apa? Kalah umatnya. Ujar Sa'ad bin Abi Waqqas, kayak apa saja wahai ibuku, aku tetap berbakti kepadamu. Aku tetap menghormatimu. Aku tetap akan memuliakanmu. Tapi kalau disuruh aku meninggalkan Rasulullah, disuruh aku kembali kepada kekafiran, disuruh aku meninggalkan Islam, minta maaf, aku kada bisa melakukannya. Tetap cinta kepada Rasul di atas segala-galanya. Siap? Siap kada? Harus. Bukan siap lagi, harus. Itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Lagi-lagi Allah berikan kemuliaan, doanya mustajab. Maka adik-adik kita kadang bermohon dan meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk bisa menghafal dengan baik. Kada juga hafal. Ya Allah, berikanlah pemahaman terhadap ilmu untuk hamba-Mu nih ya Allah. Kada paham-paham. Ya Allah, mudahkan agar supaya bisa menjalani ketika ujian dengan baik, dengan mudah menjawab soal dengan benar, biar supaya sukses. Kada juga sukses. Kenapa? Doanya kada dikabulkan. Lihat sebabnya. Kata Rasul, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta doanya biar masuk dalam kategori orang yang dikabulkan, satu nasihat yang dinasihatkan oleh Rasul, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabah dakwah, bersihkan makananmu, doamu akan Allah ijabah. Maka adik-adik jangan coba-coba ke kantin makan bakwan 4 bayar 2. Nah itu banyak tuh 4 nang dimakan bakwan anu bu aja, bakwan 2 kada bayar. Ada kada? Jangan tunjuk kawan. Awas, itu menjadi penghalang doa kita dikabulkan oleh Allah. Itu menjadi penghalang ilmu kita mudah mendapatkannya, menjadi penghalang. Kita pengen dapat ilmu, dimudahkan untuk menghafal, dimudahkan untuk memahami, dimudahkan untuk mengerti. Tapi kalau perbuatan kita masih yang seperti itu, jauh dari keberkahan ilmu. Ada hadis, bukan hadis ini, qaul kalau tidak hilaf. Dari Imam Syafi'i. Kenal Imam Syafi'i? Alhamdulillah, imam kita, iya. Mana makamnya? Makam Imam Syafi'i di mana? Di Mesir. Mudah-mudahan adik-adik sampai ke Mesir sabaratan. Amin ya rabbal. Siapa tahu nanti umroh, kalau umroh ziarah ke Mesir atau langsung menuntut ilmu di Mesir. Masya Allah, tabarakallah. Utamakan tujuan kalau berziarah itu ziarah makam para ulama. Ini kada datang ke Mesir yang paling utama mengziarahi kuburan Fir'aun.
ke wilayah kita ke Ahram. Ahram itu piramid Sahara, piramid itu kuburan Fir'aun. Itu yang diutamakan, orang utamakan kuburan makam Imam Syafi'i. Di situ ada Jalaluddin As-Suyuti, di situ ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di situ ada Rabi'atul Adawiyah, seorang wanita waliyun min auliyaillah. Ada makamnya. Sahabat ada. Sayyidina Husain di Mesir. Awas, kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi. Kalau kita ziarah ke makam Imam Syafi'i, sebelum sampai ke tempat itu banyak makam-makam di pinggir jalan. Satu di antara ada makam Imam Waqi. Imam Waqi itu gurunya Imam Syafi'i. Syakautu ila Waqi, aku datang kepada Imam Waqi, kata Imam Syafi'i. Su'ahidri, aku mengisahkan tentang sulitnya aku mengingat, sulitnya aku menghafal, sulitnya aku memahami ilmu. Apa nasihat daripada Imam Waqi? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, amun hendak mudah kau menghafal, amun hendak mudah engkau paham, amun hendak mudah engkau mengerti, tinggalkan maksiat, kata beliau. Termasuk tadi makan 4 bayar 2 itu maksiat. Jangan diulangi lagi. Atau berdua-duaan di pinggir sana, di pojok sana, laki bini yang bukan siapa-siapanya. Itu maksiat. Sudah berdua-duaan lalu ribut. Berdua-duaan, awas hati-hati. Itu termasuk maksiat, susah ilmunya. Termasuk wani lawan guru itu maksiat. Wani lawan guru itu maksiat. Termasuk kadang memuliakan ilmu itu maksiat. Kayak apa hendak dapat ilmu yang berberkah kalau ilmu kada dimuliakan? Kayak apa hendak ilmu dapat berberkah, keberkahan ilmu untuk didapatkan kalau orang yang mengajarkan ilmu kada dimuliakan? Muliakan. Maka ada kalau di pesantren itu belajar adab taklimul muta'allim. Itu adab, al-adabu qablal ilmi, adab dulu sebelum ilmu. Kita bukan menjadikan anak kita pintar, tapi menjadikan anak-anak kita soleh. Ilmu iya, imannya juga iya. Maka yang Allah muliakan bukan hanya orang yang berilmu, tapi juga beriman. Lihat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang Allah muliakan itu adalah orang yang beriman, dan Allah muliakan itu adalah orang yang berilmu. Selaras antara iman dengan ilmu. Itu mudah-mudahan. Terakhir kita ambil 3 contoh saja. Asia, bukan Asia. Allahumma shalli ala Muhammad. Istri, bukan istri, adik daripada istri Rasulullah. Siapa namanya? Sahabah Al-Mujahidah, seorang sahabat dari kalangan wanita ini untuk bebinian. Seorang sahabat yang bernama Asma binti Abi Bakar, saudara daripada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ingat ini beliau mujahidah, seorang mujahid yang sanggup untuk mempertaruhkan nyawanya ketika Rasulullah bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq hijrah dari Makkah ke kota Madinah. Siapa nama antarakan makanan ke goa? Asma binti Abi Bakar. Sekaligus mematai-matai tentang keadaan Makkah, mengasihkan informasi kepada sang ayah dan Rasulullah. Itu bukan perkara yang mudah. Itu usianya muda, belasan tahun, bayangkan. Jadi bukan hanya sahabat Rasulullah ini dari kalangan laki-laki, tidak, tapi dari kalangan perempuan juga banyak. Bahkan Sayyidah Aisyah sendiri dinikahi oleh Rasul di usia 6 tahun, dikumpuli di usia 9 tahun, dan pada usia belasan tahun beliau sudah banyak hafal hadis Rasulullah.
Makanya ketika Rasul menikahi Sayyidah Aisyah, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'alaan, terutama hal yang bersifat pribadi Rasulullah. Kita tahu kayak apa makan Rasulullah, kita tahu kayak apa mandi junub Rasulullah, kita tahu kayak apa guringnya Rasulullah, posisi guringnya Rasulullah, cara guringnya Rasulullah, cara makannya Rasulullah, cara sholat malamnya Rasulullah. Itu semua kita tahu dari Sayyidah Aisyah. Lagi-lagi pemuda. Makanya berharap kita, mudah-mudahan anak-anak kita sabaratan MTSN 2 ini mudah-mudahan bisa meniru dan mencontoh sahabat-sahabat Rasulullah, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, hingga kita bisa bersama dan dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tumbuhkan kesemangatan kita dalam beribadah, tumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tumbuhkan niat dan keinginan yang kuat untuk mencontoh Rasulullah dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah dan Rasulnya memberikan maunah pertolongan kepada kita dan kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'danna wa ma anta 'alamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa ant. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa syafaitah wa la aiban illa satartah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajata min hawaijid dunya wal akhirah illa karridha wa lana salah illa qadaitaha wa yasartaha ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farrij ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara memohon maaf atas segala kekhilafan dan mengerampai di tepi muara. Anak di dusun dipasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf dipinta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.